Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bekti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada sore ini. Kali ini kita akan coaching sebentar ya Pak Bekti. Siap, terima kasih. Oke, baik. Untuk kali ini kita akan membahas apa ya Pak Bekti ya? Oke, salah satu kelas yang saya ajar, ini kan saya di semua kelas yang saya ajar itu memiliki nalar kritis yang cukup tinggi. Nah, ini ada kendala di salah satu kelas itu ada nalar kritisnya, saya rasa itu masih seperti itu. Oke. Jadi menurut Pak Bekti ada di sebagian kelas itu memiliki daya nalar kritisnya itu kurang ya Pak Bekti? Oke. Ya karena percakapan kali ini ya agak singkat ya Pak Bekti ya. Maka nanti kira-kira di akhir percakapan kita kali ini nanti apa yang ingin Pak Bekti dapatkan? Jadi saya dapat di salah satu nalar kritisnya itu nanti saya harapkan sih bisa sama dengan kelas yang lain. Karena gini, kantor saya melihat ini nalar kritisnya masih kurang, itu saya bandingkan dengan kelas yang lain ketika saya untuk menanggapi suatu video misalnya bahwa masih terlalu lama menanggapi dengan kelas yang lain saya minta pendapat mereka langsung ini Pak pendapat saya Pak pendapat jadi kelasnya itu gitu sekarang di kelas ini itu masih saya pakai ini dan itu pun tidak hanya satu dua orang saja dan itu saja seperti Kalau boleh tahu Pak Bekti, bagaimana untuk proses memulainya untuk bagaimana terkait penyiapan pembelajarannya mungkin Pak Bekti? ya, jadi mungkin di modul yang akan saya buat mungkin saya akan beberapa strategi bahwa mungkin adalah menerapkan atau membiasakan peserta didik itu ketika di awal pembelajaran melakukan sedikit cerita pengalaman sehingga itu bisa menyampaikan pendapat sesuai pengalaman yang dialami. Salah satunya di strategi pembelajarannya nanti saya Oke, baik. Jadi nanti untuk kedepannya strategi terkait bagaimana anak-anak bercerita ini dijadikan pembiasaan ya, begitu ya Pak Bekti? sehingga peserta itu anak-anak nanti bisa melakukan kritisnya sedikit bisa terasa sehingga ketika itu anak-anak juga bisa langsung mindset untuk memberikan Karena terbiasa tadi ya Pak Bekti untuk bercerita langsung menanggapi begitu nih. Siap-siap, bagus itu Pak Bekti. Nah, kalau menurut Pak Bekti untuk saat ini skalanya dari 1 sampai 10 di mana posisi Pak Bekti sekarang terkait penalaran kritis, bagaimana membuat nalar kritis itu terhadap anak-anak? Jadi kalau dilihat dari skalanya bukan dengan kelas yang lainnya di skala dengan kelas ini itu ya lumayan sih ada di skala seperti itu. Di skala 6 ya Pak Bekti ya, kelas tersebut ya.
Ya tersebut masih setahun. Yang lain sudah 8, 9 gitu, cuman yang di kelas itu masih rendah. Baik, butuh kerja keras nih Pak Bekti berarti untuk meningkatkannya. Siap-siap. Lantas kekuatan apa Pak Bekti yang Pak Bekti miliki untuk menentukan atau mencapai tujuan tersebut kira-kira? Jadi kekuatan ini mungkin bukan dari saya, enggak. Ini di sekolah saya itu ada beberapa teman itu yang pandai untuk melakukan panen seperti itu. Jadi rencananya nantinya juga melibatkan teman-teman atau ini itu untuk memberikan ya sedikit pengetahuan mungkin sehingga nanti kita anak-anak menggunakan pendapat itu juga apa ya sudah diharuskan buat kemudian bisa menentukan dengan bahasa yang bisa Siap-siap, bagus sekali itu. Kalau boleh tahu konsep seperti apa? Apa seperti workshop atau bagaimana? jadi mungkin saya mungkin ya di jam saya ya harus melalui pembelajaran sih ada mungkin sedikit itu nanti mengambil untuk memberikan sedikit speaking kemudian ya sedikit ada seperti Oke, bicara sampai cara kemudian ya kalau sedang dalam berbicara dengan berarti seiring soalnya waktu sudah siap-siap. Oke, tadi berarti melibatkan rekan-rekan yang lain ya Pak Bekti ya. Nah, kira-kira hambatan atau gangguan yang bisa dialami terkait pelibatan rekan-rekan tersebut apa ya menurut Pak Bekti? ini hambatan atau gangguan terkait ini ya waktu karena kan cuma punya jam mengajar sendiri kemudian pada sampingnya saya memindahkan teman-teman untuk masuk ke kelas untuk memberikan speaking itu mungkin nanti menyita waktu teman-teman jadi kemungkinan seandainya mau saya senior ya saya senior mungkin yang tidak mengganggu sama teman-teman. Oke, baik. Keren sekali itu Pak Bekti. Nah, kalau tadi kan saya lihat kan ada beberapa nih ya. Mulai dari pembiasaan anak-anak bercerita di kelas, kemudian bagaimana melibatkan rekan-rekan yang memiliki public speaking yang bagus untuk memberikan pemahaman terhadap anak-anak. Nah, kira-kira untuk prioritas rencana yang paling utama yang bisa Pak dilakukan apa ya dari atau kalau disuruh pilih itu yang mana dulu yang bisa dilakukan? Ya, mungkin yang menjadi prioritas saya adalah paling mudah. Yang paling mudah saya lakukan adalah pembiasaan cerita. Jadi kita tidak melibatkan atau tidak melibatkan yang luar ya, seperti misalkan jadi kan tadi melibatkan ini kan bisa 10 menit kemudian pembiasaan ini juga langsung masuk ke saya sehingga yang paling mudah atau yang paling langsung saya lakukan adalah yang itu. Siap. Baik. Kalau dari jangka waktunya Pak Bekti, rentang waktu yang diperlukan untuk kira-kira kapan ya untuk melaksanakannya program tersebut Pak? Jadi rencana saya di modul aja ya ini kan juga sekarang kan juga musim karena semester nih semakin tengah semester itu mungkin melakukan semakin tengah semester ini di yang baru nanti akan disertakan terkait kebiasaan bercerita seperti itu. Jadi ya kisaran waktu ya 1 minggu ke depan mungkin 1 minggu ke depan ya Pak Bekti ya? Oke. 1 minggu ke depan.
Oke, kalau kita ngomong ukuran keberhasilan nih Pak Putih, kira-kira ukuran keberhasilannya diukur sebagai seperti apa kalau menurut Pak Putih bahwa oh ini program saya sudah terlaksana gitu. Kurang keberhasilan mungkin untuk maju ke depan dulu. Jadi ya untuk tapi itu sudah saya sharingkan itu belum pertemuan itu. Jadi mungkin sebelumnya atau musim sumatif tengah semester, jadi saya coba masuk ke kelas pembelajaran, jadi yang keberhasilannya saya di hari itu bercerita itu ada dua anak itu yang mau masuk ke depan untuk tidak menunggu giliran tunjukkan saling tinggi seperti itu. Siap-siap. Nanti kira-kira selain Bekti dan juga Rantan Nakis, siapa yang nanti rencananya mau dilibatkan ini Pak Bekti terkait program dengan itu? Misalkan program ini bisa di kelas ini rencananya nanti juga mungkin bisa saya teman-teman sejawat yang lain ya, jadi mungkin ada sisi positif yang bisa diambil dari pembiasaan yang saya terapkan di kelas ini seperti itu. Kemungkinan besar yang akan saya lakukan adalah Oke, bagus sekali Pak Bekti. Baik, saya tunggu ini aksinya Pak Bekti ya. Di 1 minggu ke depan bagaimana membuat anak-anak ini memiliki daya nalar kritis yang tinggi melalui proses pembiasaan dengan bercerita di depan dan ditanggapi oleh teman-temannya. Nah, kira-kira komitmen Pak Bekti untuk melaksanakan kegiatan ini seperti apa nantinya? Jadi komitmen saya pembiasaan ini saya harapkan bisa di pertemuan itu memang harus anak-anak untuk bercerita. Jadi tidak ada bercerita seperti komitmen saya. Oke, keren sekali Pak Bekti. Oke, setelah Pak Bekti melakukan sharing coaching dengan saya, kira-kira apa yang bisa Pak Bekti dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Yang bisa saya dapatkan cukup sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah dibantu untuk pemikiran saya. Jadi awalnya tadi masih bingung terkait tingkat kritis di salah satu kelas saya cukup rendah. Nah, untuk solusinya salah satu prioritaskan adalah pembiasaan dari pengalaman seperti itu. Kemudian teman-teman yang mengalami cerita tersebut. Kemudian saya pembiasaan ini juga bisa diterapkan di pelajaran saya saja, tapi juga di mungkin nantinya juga akan berjalannya waktu mungkin dalam kritis di kelas yang saya maksud ini tadi bisa peningkatan lah dari skala 6 tadi mungkin bisa 7 atau 8 seperti itu. Oke, keren sekali Pak Bekti. Semoga rencana yang direncanakan ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal sehingga daya nalar kritis anak-anak khususnya di sekolah Pak Bekti bisa menjadi lebih baik. Saya ucapkan terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Selamat menjalankan tugasnya. Saya tunggu laporan atau aksi selanjutnya terkait keberhasilan Pak Bekti.
Terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bekti. Terima kasih Pak.